Saya kira Golkar punya ide lebih baik. Ya, kita harus memperbaiki yang namanya pendidikan berbasis vokasional, berbasis vokasi. Ya, partai ini kan dinamis. Jadi otomatis setiap hari kita harus lihat dinamikanya. Apalagi pemilu tidak lama lagi, kita sudah mulai lebih awal, dan apa yang kita ingin lakukan di 2024 harus direncanakan sebelumnya kan. Jadi perencanaan itu perlu dibuat sehingga target-target di 2024 itu tidak meleset lah, kira-kira begitu. Saya kira Golkar punya ide lebih baik. Ya, kita harus memperbaiki yang namanya pendidikan berbasis vokasional, berbasis vokasi. Kita tidak berbicara hanya pekerjaan dalam negeri. Mungkin pekerjaan dalam negeri terbatas. Ya. Jadi kita harus berbicara juga bagaimana kita mengirimkan tenaga-tenaga skill kita ke luar negeri. Jangan hanya Filipina. Kita lihat di luar negeri hanya Filipina. Padahal lapangan pekerjaan terbuka di Timur Tengah. Yang memilih itu yang dewasa, ya, yang punya, yang sudah melihat politik dari tahun ke tahun, ya. Milenial Partai Golkar yang dipilih, pemilihnya dari kaum ibu-ibu, bukan kaum milenial. Milenial ini pemilih cerdas, dia akan memilih nanti di ujung setelah melihat kira-kira partai mana yang punya sejalan dengan filsafat mereka, yang sejalan dengan keinginan mereka. Jadi yang banyak pemilih muda ini belum menentukan sikap, gitu. Jadi belum tentu menempatkan anak muda terus dipilih. Anak mudanya juga harus punya visi, harus punya pengetahuan juga, harus bisa membela rakyat, ya kan? Harus turun juga, belusukan, ketemu dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, supaya mereka bisa mengetahui aspirasinya, sehingga mereka bisa memberikan pesan bahwa mereka nanti akan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka terima, yang mereka dengar. Artinya sosmed bagus, tetapi belum tentu bisa bagus kalau tidak dibarengin dengan yang namanya keberadaan mereka dengan rakyat atau belusukan. Yang paling pasti itu adalah pendidikan, ya kan? Yang kedua adalah ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, kembali ke pendidikan supaya link and match, ya kan? Pendidikannya baik, dapat pekerjaan sejahtera, ya kan? Kemudian yang kedua, kita ingin transparansi, sehingga apapun yang namanya bantuan, subsidi, itu transparan sampai ke masyarakat, supaya masyarakat tidak merasakan adanya korupsi. Korupsi itu bukan KPK, korupsi itu yang nyolong BBM, yang nyolong BLT. Jadi yang dirasakan masyarakat itu masih merasakan adanya ketidakadilan. Mereka masih merasakan hukum baik buat orang kaya itu mereka bisa bereskan karena mereka orang kaya. Tapi bagi orang miskin, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan karena mereka tidak bisa seperti orang kaya tadi. Artinya mereka merasakan justice itu tidak adil. Gitu. Itu yang menurut saya Golkar akan berjuang untuk meluruskan kembali apa yang kita harapkan dari reformasi itu. Karena Golkar yang mereformasi yang namanya undang-undang pers, yang membuat undang-undang pers itu zamannya Pak Habibie, ya kan? Demokrasi, Yunus Sofia, Menteri Penerangannya waktu itu.
Kemudian banyak sekali undang-undang yang dihasilkan zamannya Pak Habibie, yang kemudian Indonesia menjadi negara demokrasi. Nah, itu harus kita jaga. Kita harus jaga. Karena cita-cita bangsa itu kan di situ sebenarnya, reformasi. Setelah 98.